Halo semuanya, selamat pagi. Saya It was at this moment he knew. He fucked up. gue sorry. Oke. Hey, what happened? Halo, gue Ricardo. Hari ini gue bakal kedatangan tamu spesial banget nih, yaitu ada Bli Adirai. Halo Rio, apa kabar? Baik selalu, Bli. Ya, terima kasih udah diundang. Saya mau nanya nih, Bli. Mungkin bagi yang pemula ya, kan tuh pada bingung latihannya. Ada yang bilang latihan tuh idealnya 3 kali seminggu, 4 kali seminggu, 5 kali seminggu. Menurut Bli sendiri tuh latihan yang paling ideal dalam seminggu tuh berapa kali ya, Bli? Sebenarnya untuk menjawab pertanyaan ini, kalau teman-teman tahu sekali lagi, memang tergantung daripada kondisi masing-masing orang. Kita kadang-kadang makanan apa sih yang baik buat kita tergantung kondisi masing-masing orang, dengan latar belakangnya, dengan komposisi tubuhnya, dengan umurnya, dengan aktivitasnya dan sebagainya. Nah, begitupun juga dengan kalau kita bicara latihan, kalau saya mau jawab dengan singkat aja gampang. Berapa kali kita latihan? Sesuai dengan kemampuan kita dulu. Kadang orang yang nggak pernah olahraga 1 kali 2 kali seminggu aja udah berat, makanya harus bertahap. Tapi bagi yang udah sering latihan ya tentu 2-3 kali juga nggak cukup, boleh ditambah lagi, kenapa enggak jadi 4 kali 5 kali atau bahkan setiap hari. Nah tapi jenis latihannya seperti apa, nah nanti kita bahas lagi kan latihannya yang kayak gimana dan berapa lamanya latihan. Kadang-kadang orang misalnya latihan seminggu sekali 2 kali, tapi sekali latihan bisa sampai berjam-jam kelamaan. Tapi kadang-kadang kalau kita bisa latihan juga cuma hanya 40 menit saja misalnya, atau maksimal 60 menit, tapi kita bisa latihan setiap hari, mungkin lebih bagus lagi, atau mungkin 30 menit. Badan akan cerdas untuk nanti dia beradaptasi. Ketika kita beradaptasi, kita pasti butuh ibaratnya adaptasi baru. Makanya jadi akhirnya kita tambah. Makanya tadi kalau kita biasa sebelumnya 2-3 kali latihan aja udah berat, tapi begitu udah terbiasa, kita bilang kayak kurang ya, saya mau lagi. Jadi saya rasa jawabannya ke sana. Berarti jawabannya ya tergantung daripada kondisi dan kebutuhan masing-masing. Tuh dengerin nih, ini dari legenda fitness ya. Jadi buat kalian tuh yang masih bingung latihan berapa kali idealnya, ya semuanya tergantung dari tubuh kalian. Apakah tubuh kalian kuat untuk latihan 3 kali seminggu, 4 kali seminggu, 5 kali seminggu, itu nggak masalah selagi tubuh kalian ya siap ya menerima. Satu lagi nih Bli, banyak nih yang bilang bahwa latihan idealnya tuh sebelum latihan dan sesudah latihan itu makan. Ada yang bilang juga bagusnya itu makan itu setelah latihan. Menurut Bli itu sendiri yang paling tepat bagaimana? Kembali lagi memang butuh pemahaman aja ya. Jadi kenapa kita butuh makan sebelum latihan? Kita berharap kualitas latihan kita bisa optimal. Dan latihan yang optimal adalah kalau kita latihan kita punya tenaga. Nah tapi tenaganya dari mana tergantung. Misalnya kalau kita targetnya mau bakar lemak, kan kita berharap tenaganya dari lemak yang ada di badan kita lalu dibakar. Maka oleh sebab itu katanya kalau bisa jangan makan dulu aja sebelum kardio misalnya. Tapi di sisi lain saya mau melakukan aktivitas latihan pengencangan otot, latihan beban misalnya. Latihan beban menggunakan gula sebagai sumber tenaga. Nah gulanya datangnya dari mana kalau kita belum makan? Berarti harus makan dulu gitu. Nah jadi sekali lagi buat teman-teman fitness mania semua, kita nggak bisa jawab berarti sebelum latihan harus makan atau sebelum latihan jangan makan. Tergantung daripada kondisi kita masing-masing juga gitu. Contoh misalnya kayak dalam kasus saya misalnya, saya malam misalnya makan sempat sama Rio makan banyak nih kita nih ceritanya, makan karbo juga banyak malam ini apa. Begitu kita karbo udah banyak masuk ya, mungkin kadang kita makan nasi, makan tepung. Berarti pagi mau latihan saya rasa nggak perlu makan lagi kali ya, karena karbonya udah kebanyakan gitu kemarin malam. Jadi bisa dipakai buat latihan pagi. Tapi kebalikannya ketika kita diet ketat, kita siap ini apa, kita datang kita mau latihan, wah ini kan nggak ada nutrisi yang masuk karena terakhir masuk kemarin udah jam 9 atau jam 8. Dan itu juga bukan karbo lagi, cuma protein aja gitu ini apa. Jadi otomatis mungkin kita butuh sesuatu yang mesti kita konsumsikan sebelum kita latihan, apalagi latihan beban membutuhkan gula sebagai sumber tenaga. Nah tapi sumber karbonya kita mesti pilih sumber karbonya seperti apa. Nah dalam pengaturan pola makan memang ada 4 elemen yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah memilih sumber yang tepat, kedua memilih penyajian yang tepat, ketiga memilih frekuensi yang tepat, dan keempat memilih dosis atau jumlah yang tepat. Nah jadi kalau kita berbicara sumber, penyajian, frekuensi, dan jumlah, itu semua harus sesuai dengan kebutuhan dan latar belakang masing-masing orang. Nah jadi dengan kayak gitu baru kita bisa sesuaikan. Makanya kenapa semuanya nggak bisa digeneralisasi jadi satu gitu, karena badan manusia itu kan sifatnya kan individual sekali, beda-beda pasti. Beda-beda. Tapi kalau secara umum ya jawabannya ya seperti saya katakan tadi, ya seminggu 3 kali bagus olahraga.
Mau makan sebelum latihan ya makan sebelum latihan biar sebelum latihan ada tenaga buat kita Iya, makan. Atau misalnya kamu kegemukan ya makannya nggak usah banyak-banyak dulu, nanti habis latihan aja baru makan Iya, gitu. iya, Ya mungkin jawaban itu. Oh berarti dalam dunia fitness ini kita nggak ada benar dan salah ya? Iya, tepat sekali. Justru kesalahpahamnya menurut saya adalah lebih kepada ketika kita bilang yang ini benar ini salah gitu. Kadang-kadang kita senang membuat satu penghakiman. Menurut saya itu nggak penting ya, karena apa yang kita lakukan yang bisa bilang benar dan salah itu badan kita sendiri. Boleh gak saya latihan dari chest habis itu ke back? Boleh gak dari bicep ke tricep? Boleh gak dari kaki ke bahu? Mau apa aja boleh, mau ngapain aja boleh, nggak masalah. Yang nggak boleh itu kalau gerakannya salah, tapi menyebabkan potensi terhadap cedera. Oh ya. Itu nggak boleh. Ya. Kedua, lalu mengangkat beban yang melebihi daripada kapasitasnya nggak boleh, kasihan nanti. Ntar dipaksakan potensi terhadap cedera menjadi besar. Karena tujuan daripada latihan kan kita bagaimana memaksimalkan manfaat, meminimalkan resiko. Iya betul. Kayak gitu kan gitu. Jadi sama aja kayak kalau kita bicara kecerdasan akan keuangan kita kan gimana caranya kita ngatur keuangan supaya biar kita dapetin manfaat seoptimal mungkin. Punya investasi kan, saya mau investasi di saham, di falas, di properti, itu kan strategi ya. Begitupun juga dengan badan kita juga sehat, definisinya adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada organ tubuh kita. Nah, jadi kalau kita punya kemampuan untuk bisa menyenangkan organ tubuh kita, itu artinya kita sudah melakukan sebuah investasi yang luar biasa. Sehat itu adalah bukan tujuan tapi sebuah persyaratan fundamental. Jadi kalau kita sehat, kita bisa berusaha. Kalau kita sehat, kita bisa jalan-jalan. Kita sehat, kita bisa belajar. Kita sehat, kita bisa bekerja. Jadi kalau nggak sehat, ya nggak bisa apa-apa. Makanya sehat itu mahal banget ya. Ya, sehat murah, yang mahal sakit. Jadi mencari sehat pada saat dimana sehat masih kita miliki menjadi mudah dan murah. Tapi mencari sehat pada saat dimana dia sudah pergi dari kita, baru menjadi mahal dan susah. Ini harus ditekanin banget nih. Bener banget ya, Bli. Tapi memang jadi tantangan bagi kita adalah kita semena-mena atau sewenang-wenang terhadap kesehatan kita, karena sehat tidak menarik selagi masih kita miliki. Baru menjadi begitu menarik pada saat dia pergi dari kita. Nah, waktu kita miliki kesehatan kita sewenang-wenang. Ngerokok juga, makan sembarangan juga, olahraga juga enggak. Belum lagi ntar stres sana sini dan sebagainya, dan akhirnya badan yang begitu sempurnanya yang kuat lama-lama nggak tahan. Makanya kenapa akhirnya dalam kurun waktu tertentu, makanya kenapa kita akhirnya jadi cepat tua. Dan kalau kita lihat daripada indikator atau parameter daripada kualitas kesehatan bangsa, kalau kita lihat daripada usia harapan hidup masyarakatnya, itu di Indonesia kan rendah, cuma 55-65. Iya, jadi artinya apa? Artinya kemampuan badannya bisa jangan-jangan bisa jadi bisa 2 kali lipat daripada itu. Tapi karena kita setiap kali membayangkan ibaratnya punya motor nggak dirawat, nggak dicuci, bensinnya boro-boro, ibaratnya punya motor bagus kan biasanya kadang-kadang saya mau pakai Pertamax turbo, saya mau pakai V-Power. Ini minyak tanah apa segala dimasukin aja gitu kan nggak mungkin kan. Tapi uniknya kalau bicara motor sebagai benda mati yang kita kendarai, kita bisa mikirin wah bensinnya harus bagus. Tapi uniknya ketika tubuh kita sebagai benda hidup yang kita kendarai, kita buka mulut kita semua masuk apa aja boleh dimakan. Nah, jadi bisa bayangkan wajar kalau seandainya tubuh kita adalah akumulasi daripada apa yang kita konsumsikan. Sedangkan kualitas yang kita konsumsikan tadi tidak memakai konsep sumber penyajian, frekuensi, jumlah mobil kita aja kita rawat, motor kita rawat, rumah kita rawat, tapi tubuh nggak dirawat. Nah, makanya kenapa menjadi tantangan bagi kita, sama halnya seperti kayak kita berusaha meningkatkan kecerdasan kita akan keuangan, karena kita merasa wah kalau saya nggak cerdas dalam keuangan saya bisa nggak punya uang nanti. Tapi kembali lagi, kalau kita nggak punya kecerdasan dalam kesehatan, nanti uang kamu habis hanya buat beli sehat. Karena akhirnya kita menjadi murid daripada sebuah reaksi. Tergantung sama obat, tergantung sama apotek, tergantung sama rumah sakit. Saya rasa bukan warisan daripada pola hidup sehat sebuah ketergantungan, tapi warisan daripada pola hidup sehat adalah sebuah kemandirian. Mantap. Nah, ini pertanyaan yang paling penasaran untuk fitness pemula, sebenarnya seberapa pentingkah suplemen dalam membentuk tubuh? Ya, kembali lagi industri suplemen sekarang kan semakin maju. Tentu industrinya punya satu kepentingan untuk supaya kita ada ketergantungan atau ada harapan bahwa kepentingannya itu besar. Kembali lagi dari kata suplemen, sebenarnya adalah tambahan. Jadi food supplement, tambahan makanan. Berarti kalau dia yang menjadi tambahan, berarti yang utama yang mana?
yang Tetap utamanya pasti adalah makan. makanan Iya. sehari-hari. Jadi whole food, solid food, makanan yang alami, makanan yang sehat, makanan yang masih menyerupai bentuk aslinya dan campur tangan manusianya masih rendah, makanan yang datang dari pohon atau dari tanah, bukan dari kerdus atau dari botol. Jadi saya rasa itu yang paling utama. Ya, jadi suplemen adalah tambahan saja. Boleh saya pakai? Boleh. Memberikan kenyamanan? Iya. Memberikan kemudahan? Iya. Tapi kalau seandainya saya nggak pakai, bisa nggak? Jawabannya bisa. Iya, nggak ada masalah juga. Bukan sebuah keharusan juga harus pakai suplemen. Ya. Kebetulan kenapa saya bisa katakan ini? Karena kebetulan saya bahkan sampai jadi juara dunia aja nggak pakai apa-apa. Kenapa? Karena pada saat itu memang nggak ada suplemen. Jadi dulunya nggak ada suplemen di Indonesia juga. Kalau ada mahal, udah itu juga nggak enak rasanya. Kalau hari ini, waduh, udah enak-enak semuanya dan juga kadang-kadang kualitasnya juga makin baik ya. Jadi kita syukuri, kita nikmati. Saya mau pakai Pertamax Turbo, saya mau pakai V-Power. Ini minyak tanah apa segala dimasukin aja gitu kan nggak mungkin kan. Tapi uniknya kalau bicara motor sebagai benda mati yang kita kendarai, kita bisa mikirin wah bensinnya harus bagus. Tapi uniknya ketika tubuh kita sebagai benda hidup yang kita kenal nggak jadi. Nah, itu kebanyakan begitu Salah paham. If we are a fitness mania, we are not just a sportsman, we are not just a student, but we are also an artist. Student, that means we need to learn every day. Setiap hari belajar supaya kita dapat pemahaman. Dengan dapat pemahaman menjadi fondasi kepatuhan. Dan yang ketiga, kita seorang seniman pelukis menggunakan kanvas sebagai media untuk mengekspresikan karya seninya. Seorang pematung menggunakan kayu dan batu sebagai media untuk mengekspresikan karya seninya. Seorang binaragawan atau seorang anak fitness atau fitness mania menggunakan badannya sebagai media untuk mengekspresikan karya seninya. Kalau kita bicara sebagai seorang seniman sejati, modalnya apa? Tangan kosong, cuma skill dan kemampuannya, makanya terciptalah karya. Tapi kalau seandainya seorang seniman nyuntikin barang ke badannya atau makan obat tiba-tiba badannya jadi gede atau seninya jadi bagus, itu berarti nilai seninya rendah. Makanya kenapa batik tulis lebih mahal daripada batik cetak, padahal batik cetak lebih rapi, teknologinya lebih canggih. Ya betul, badannya lebih rapi, lebih canggih, pakai drugs, pakai anabolic steroids, pakai growth hormone, pakai semua. Tapi anak-anak natural, ibaratnya nilai seninya sebagai seorang seniman jauh lebih besar, lebih tinggi. Dan yang lebih hebatnya lagi, dia tidak diakui lagi oleh dunia. Yang diakui oleh dunia malah yang on drugs, malah yang on drugs yang jadi panutan. Yang natural nggak jadi apa-apa, padahal dia yang lebih jujur, dia yang lebih kerja keras. Tapi itulah esensi daripada seorang seniman. Nilai seni tinggi dia pegang. We are non-conformist. Iya, jadi kita nggak butuh konfirmasi dari orang kalau kita itu baik dan benar. Iya. Nih, terakhir ya, ini closing statement dari Bli bagi fitness mania dan fitness pemula. Jadi kembali lagi, kalau melanjutkan tadi kalimat saya tadi, ada istilah yang mengatakan katanya, it's better to be hate for who you are rather than to be loved for who you are not. Artinya apa? Lebih baik kita dibenci, lebih baik kita nggak jadi apa-apa, ini apa, tapi itulah memang kekuatan kita. Bisanya badannya segini, udah segini. Tapi jangan seolah-olah kita menjadi pahlawan atau menjadi terkenal, jadi juara. Tapi kita tahu itu bukan badan kita. Badan cuma minjem aja di bank gitu ya, pakai suntik-suntik, tiba-tiba kelar selesai barangnya nggak ada, badannya nggak ada juga. Ya, jadi saya rasa bukan ide baik. Jadi saya pikir menyenangkan ketika kita jalankan dengan cara yang baik dan benar. Akhirnya bukan cuma badan yang sehat, tapi makanya kenapa orang bilang mens sana in corpore sano. Badan yang sehat, jiwa perilakunya juga sehat. Kenapa? Karena kita menjalankannya dengan baik dan benar. Tapi kalau kita menyalahgunakan obat atau kita misalnya melakukan berbagai hal, akhirnya kita mematahkan definisi daripada sehat kita sendiri, yaitu adalah organ tubuh kita adalah anak-anak kita. Kita nggak senangkan dia, maka ketika dia nanti dewasa, dia besar, dia ngelawan orang tuanya. Dengan cara apa? Dengan cara penyakit yang akan datang. Jadi binaraga harusnya, bodybuilding is supposed to important for nation building. Makanya kenapa orang bilang
Kalau rakyatnya sehat, individualnya sehat, maka masyarakatnya kuat, bangsanya juga jadi lebih maju. Jadi mudah-mudahan Binaraga di Indonesia, anak-anak fitness bisa justru memberikan sumbangsi atau menjadi influencer yang positif, yang sehat kepada lingkungan sekitarnya. Terima kasih Bli, sebelumnya Bli. Ya, dia sudah sudah mau direpotin sama Rio, padahal masih banyak baca jadwalnya. Ini hanya untuk channel ini doang loh. Bli itu kesempatan khusus kepada saya itu 1 jam loh, hampir 1 jam ini untuk ngomong-ngomong soal mengenai fitness dan segala macam. Jadi buat teman-teman di sana atau mungkin buat fitness mania, silakan subscribe channel ini dan jangan lupa komen dan notifnya dinyalain ya. Oke, thank you, see you, bye. Terima kasih Bli sekali. Thank you. Ya. Terima kasih.